Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS, siswa-siswi baru peserta MPLS yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini Pak Amin akan memberikan materi tentang pendidikan karakter dan tata krama. Sebelum materi ini saya sampaikan, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, berbicara tentang pendidikan karakter dan tata krama, saya berangkat dari apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan pendidikan karakter. Teman-teman sekalian, pendidikan karakter di sini dimaksud dengan pendidikan karakter adalah usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Jadi anak-anakku sekalian, yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Selanjutnya adalah tentang tata krama. Tata krama berasal dari kata tata, yaitu adat. Tata artinya adat, aturan, norma, atau peraturan. Dan berasal dari kata krama, yaitu sopan santun. Jadi diartikan tata krama berarti adat, sopan santun jadi tata krama diartikan adalah adat, sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Kita lanjutkan anak-anak sekalian. Pada kali ini Pak Amin akan memfokuskan penyampaian pendidikan karakter dan tata krama ini. Fokusnya adalah di tata krama, di mana tata krama itu identik dengan akhlakul karimah. Jadi yang namanya tata krama itu adalah akhlakul karimah, identik dengan akhlakul karimah. Apa akhlakul karimah? Yaitu berasal dari kata akhlak. Akhlak itu adalah perilaku atau perbuatan. Karimah artinya adalah berasal dari bahasa Arab karoma yukrimu karimatun, atau secara bahasa berarti yang artinya perilaku yang mulia. Ini pengertian dari akhlakul karimah. Bicara tentang akhlakul karimah, akhlak ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana akhlak kita terhadap makhluk ciptaan Allah. Baik, lanjut.
Kita lanjut pada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ dijelaskan yang terkait dengan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijelaskan dalam surat Al-Dariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini anak-anakku sekalian, jadi bagaimana sih akhlak terhadap, bagaimana sih akhlak yang harus kita tunjukkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia atau pencipta makhluk yang ada di dunia ini, yaitu terkait dengan surat Al-Dariyat tadi, bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah supaya beribadah kepadanya. Jadi anak sekalian, yang dimaksud di sini adalah sebagai manusia yang berakhlak mulia terhadap akhlak manusia terhadap Allah sebagai pencipta, itu adalah bagaimana kita itu mengikuti apa yang dianjurkan dalam Al-Quran, yaitu diciptakan jin dan manusia itu tidak lain adalah menyembah kepada, beribadah kepada Allah. Jadi sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, maka akhlak kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, maka tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah bentuk atau aktualisasi dari akhlak kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita adalah akhlak terhadap Sang Pencipta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah. Kalau tadi yang pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah. Siapa makhluk ciptaan Allah tersebut? Bagaimana akhlak kita terhadap makhluk ciptaan Allah? Di situ dijelaskan yang pertama adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Bagaimana akhlak manusia terhadap manusia? Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, akhlak seorang manusia terhadap manusia yang lain, sesama manusia, dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi akhlak yang baik yang harus kita tunjukkan sebagai seorang manusia kepada sesama manusia, terhadap sesama kita, yaitu kita meniru akhlaknya Rasulullah, karena akhlak Rasulullah itu adalah yang sudah tertera dalam Al-Quran. Itu adalah akhlaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah perlu kita sudah teladani, karena memang akhlaknya itu adalah akhlak yang ada pada diri Rasul adalah akhlak yang baik. Sebaik akhlak adalah akhlak yang ada pada diri Rasulullah. Akhlak yang baik yang bagaimana terhadap sesama, yang tentunya anakku sekalian, akhlak yang baik terhadap sesama yang tentunya adalah
antara satu dengan yang lain, saling membantu dalam hal kebaikan. Jadi amal yang baik terhadap sesama adalah saling membantu dalam hal kebaikan, bukan membantu dalam hal kejelekan. Jadi ada temannya yang sakit, ada temannya yang perlu bantuan, kita sebagai sesama manusia, maka kita wajib untuk membantu menolong saudara kita yang butuh pertolongan. Ini akhlak yang harus kita tunjukkan terhadap sesama manusia. Jangan sampai ada permusuhan, ada permasalahan, jangan sampai kita selesaikan dengan hal yang sifatnya lebih mengedepankan emosional atau emosi, yang di situ tentunya akan timbul nanti adanya pertengkaran dan sebagainya. Itu bukan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik adalah saling membantu, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Ini yang dimaksud dengan akhlak terhadap sesama manusia. Yang kedua, yang dimaksud dengan akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah, yang kedua adalah malaikat. Bagaimana akhlak kita terhadap malaikat? Akhlak kita sebagai manusia terhadap malaikat adalah kita tunjukkan rasa terima kasih kita kepada malaikat melalui doa. Ketika kita melaksanakan ibadah, kita berdoa, mendoakan kepada malaikat dengan doanya adalah tanda terima kasih kita terhadap malaikat, karena malaikat sudah membantu. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi malaikat ini adalah makhluk yang paling setia, termasuk menyampaikan wahyu melalui malaikat, dan wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril. Bagaimana akhlak kita terhadap malaikat? Ya, kita ucapkan terima kasih kita atas kebaikan malaikat menyampaikan wahyu melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi kita, yaitu melalui doa. Ketika kita selesai sholat, kita berdoa, dan doa itu dengan yang tentunya melalui tawasul, kita bertawasul kepada malaikat, kita kirim tawasul, kita doakan. Itu adalah bentuk rasa terima kasih kita, karena malaikat itu menyampaikan amanat dengan baik, apa yang diperintahkan oleh Allah disampaikan dengan baik kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, anakku sekalian, selanjutnya adalah akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah. Yang pertama itu manusia, yang kedua malaikat, tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah, yaitu bagaimana akhlak, yaitu makhluk yang ketiga adalah makhluk ciptaan Allah adalah jin. Bagaimana akhlak kita terhadap jin? Tentunya sebagai manusia kita sudah tahu bahwa jin ini adalah makhluk Allah, makhluk yang terkutuk, makhluk yang tidak mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka bentuk dari akhlak manusia terhadap jin adalah yaitu dengan cara menyusui. Jangan sampai manusia itu bersekutu terhadap jin atau setan. Karena bentuk atau aktualisasi kita sebagai manusia, akhlak kita sebagai manusia terhadap jin, yaitu dengan cara kita memusuhi jin atau setan dan tidak bersekutu terhadap jin dan setan. Selanjutnya adalah akhlak terhadap tumbuhan, karena makhluk yang berikutnya adalah tumbuhan. Bagaimana akhlak kita terhadap tumbuhan? Yang tentunya akhlak kita sebagai manusia terhadap tumbuhan adalah dengan cara kita merawat dan menyuburkannya atau melestarikan alam yang ada di dunia ini. Ini adalah satu akhlak yang harus kita tunjukkan, kita tampakkan terhadap tumbuhan
tumbuhan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara merawat dan menyuburkan tanahnya. Apabila jangan menebang pohon sembarangan, yang terutama kalau menebang sembarangan itu akan menimbulkan banjir. Jadi kita tumbuhkan anak kita yang baik, kita tebang pohon yang ada di hutan itu memang betul-betul pohon yang sudah tua. Ini adalah salah satu bentuk akhlak kita terhadap tumbuhan. Setelah kita tebang, jangan kita biarkan, kita reboisasi, kita tanam kembali, dan jadi ada pengganti dari yang kita tebang, kita ada yang penggantinya, yaitu kita tanami lagi pohon yang tumbuh-tumbuhan yang baru. Ini adalah salah satu bentuk akhlak kita terhadap tumbuhan. Makhluk selanjutnya adalah akhlak terhadap makhluk selanjutnya adalah bagaimana akhlak kita terhadap hewan. Akhlak terhadap hewan yaitu dengan cara kita itu tidak semena-mena sebagai manusia yang punya super power. Jadi yang tentunya kadang kita itu punya pemikiran seorang manusia itu bahwa kita itu lebih mulia daripada tumbuhan atau hewan. Akhirnya kita kadang sikap semena-mena. Ada binatang kecil, contohnya semut, jangan melintas aja, tidak mengganggu kita, kadang kita injak, kadang kita bunuh. Ada ular misalnya, padahal ular itu cuma lewat, selama binatang itu tidak membahayakan kepada kita, maka jangan sampai kita itu semena-mena membunuh atau membinasakan binatang yang ada di alam ini, karena ini salah satu bentuk akhlak kita, bagaimana akhlak yang baik terhadap hewan, yaitu kita itu dengan cara merawat dan menyayangi binatang atau hewan tersebut. Ini adalah salah satu bentuk akhlak yang baik terhadap hewan, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi, jadi akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah itu ada, yang pertama itu adalah manusia, yang kedua itu adalah malaikat, yang ketiga adalah jin, yang keempat adalah tumbuhan, yang kelima adalah hewan. Ini anakku sekalian. Jadi bagaimana akhlak yang baik terhadap kelima makhluk ciptaan Allah itu tentunya sudah Pak Amin jelaskan mulai dari awal tadi. Anakku sekalian, selanjutnya dari beberapa dari materi yang kami sampaikan mulai awal, yaitu tentang pendidikan karakter dan tata krama, maka Pak Amin simpulkan yang pertama adalah apa sih pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah pemberdayaan potensi seseorang atau peserta didik guna membangun karakter pribadinya untuk menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Tata krama, apa yang dimaksud dengan tata krama? Jadi tata krama yang dimaksud di sini adalah identik dengan akhlakul karimah, yaitu sikap atau perilaku yang mulia. Selanjutnya, pembahasan tentang akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak terhadap sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada 5 makhluk ciptaan Allah tersebut. Yang pertama adalah bagaimana akhlak yang baik terhadap sesama manusia, yaitu dengan cara saling membantu dalam hal kebaikan, tidak saling menyakiti, dan sopan santun dalam bersikap. Yang kedua adalah bagaimana akhlak terhadap malaikat, yaitu dengan cara berterima kasih, yaitu melalui berdoa ketika kita beribadah, sholat, atau bertawasul. Yang ketiga yaitu jin,
atau setan, yaitu dengan cara tidak akhlak kita terhadap sikap kita terhadap jin dan setan, yaitu dengan cara kita memusuhi dengan cara kita itu memusuhi dan tidak bersekutu dengan setan. Ini adalah akhlak atau sikap kita terhadap jin atau setan. Kita harus jelas, karena setan adalah musuhnya Allah, makhluk yang durhaka, makhluk yang tidak patuh terhadap Allah. Maka tentunya yang tidak patuh terhadap Allah, maka jangan sampai kita itu sampai berkawan dengan setan. Yang tentunya kualitas yang harus kita tunjukkan adalah memusuhi dan tidak bersekutu terhadap jin atau setan. Yang keempat yaitu adalah tumbuhan. Bagaimana sikap akhlak kita terhadap tumbuhan, yaitu dengan cara merawat, menyuburkan tanahnya, melestarikannya, tidak merusak lingkungan, tapi kita harus lestarikan lingkungan. Ini adalah akhlak kita terhadap tumbuhan. Yang kelima yaitu akhlak kita terhadap hewan, yaitu dengan cara kita itu tidak semena-mena terhadap hewan selama hewan itu tidak menyakiti atau membahayakan kepada diri kita sebagai manusia. Akan tapi sebaliknya, akhlak yang baik terhadap hewan itu adalah bagaimana kita seorang manusia itu menyayanginya, kita sayang hewan itu, kalau perlu kita lestarikan, kita pelihara. Ada burung, jangan kita sayangnya burung ditangkap, ditembak dan sebagainya, tapi biarkanlah burung itu hidup di populasinya. Burung itu berhak untuk hidup. Inilah akhlak kita sesungguhnya sebagai manusia terhadap hewan. Teman-teman sekalian, inilah kesimpulan dari materi yang Pak Amin sampaikan, yaitu tentang pendidikan karakter dan tata krama. Jadi untuk materi pendidikan karakter dan tata krama sampai sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan berjumpa pada pembelajaran selanjutnya, yaitu ketika kalian sudah dianggap sudah menjadi siswa, kalian menjadi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Prajuban. Kita akan ketemu lagi dengan Pak Amin di materi, yaitu Pak Amin akan memegang materi pelajaran tentang pendidikan agama dan budi pekerti. Itu aja dari Pak Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.